Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan selesaikan materi terkait pompa dan blower ya. Berhubung materinya tinggal sedikit, saya ulang sedikit. Jadi sebetulnya dengan adanya pompa atau blower untuk gas ya, kalau pompa kan untuk cair, Anda ingat lagi bahwa fungsi dari penambahan pompa maupun blower itu adalah untuk mengkompensasi energi yang hilang akibat adanya friksi. Nah, karena fungsinya adalah mengkompensasi energi, berarti si pompa atau blower ini dia akan menambah energi di dalam sistem. Artinya dia akan menambah energi di persamaan input dari persamaan Bernoulli. Makanya Anda tinggal masukkan saja energi yang dihasilkan oleh pompa di dalam persamaan Bernoulli. Ini kalau yang di kiri bawah ya, yang ini, kerja pompa atau energi yang dihasilkan dari pompa, ini kalau ditaruh di sebelah kanan berarti tandanya minus, karena dia akan mengkompensasi yang EF ini. Nah, dalam persamaan ini Anda ingat lagi, satuannya adalah satuan energi spesifik atau energi per massa. Nah, untuk pompa atau kerja pompa atau energi pompa, ini biasa dinyatakan dalam satuan head. Ya, satuannya adalah satuan head, sehingga Anda tinggal bagi bagaimana mengkonversi energi spesifik pompa tadi menjadi satuan head, ini menjadi yang ini. Anda tinggal bagi kerja pompa dibagi percepatan gravitasi. Untuk friksinya sendiri, Anda juga tinggal bagi EF dengan percepatan gravitasi menjadi head friksi. Oke. Head pompa, Anda bisa, kalau kembali lagi ke gambar ini ya, head pompa Anda bisa nyatakan atau Anda bisa hitung dengan melihat baik itu dari kondisi 1 dan 2 ya. Ini ada 2 tangki dialirkan dengan cara ditambah pompa. Kemudian Anda juga bisa hitung dengan cara membandingkan antara titik masuk dan titik keluar pompa. Nah, di sini bedanya apa? Kalau Anda bandingkan titik 1 dengan titik 2, keseluruhan sistem, berarti Anda harus mempertimbangkan head friksi yang muncul dari perpipaan maupun fitting-fitting yang ada, kalau ada fittingnya. Nah, sementara kalau Anda bandingkan dari titik 3 dan 4, berarti Anda tinggal hitung bagian pompanya saja. Friksi yang muncul akibat si cairan tadi lewat pompa itu tidak dipertimbangkan. Jadi sudah terhitung dalam head pompa. Sehingga Anda bisa lihat sebetulnya kalau dilihat dari keseluruhan sistem, head pompa itu adalah menjadi persamaan yang ini, yang kanan atas ya. Anda perlu melihat berapa potensial titik 1 dan potensial titik 2, berapa kecepatannya, berapa tekanannya, dan kemudian berapa friksinya. Oke, sementara kalau hanya melihat dari sisi pompanya saja, ya berarti Anda tinggal hitung berapa perubahan tekanan keluaran atau discharge dengan tekanan suction, selisihnya itu berapa. Nah, itu kemudian dibagi dengan rho, dibagi dengan G untuk mendapatkan head. Ingat lagi ya, kalau satuan head berarti satuannya adalah satuan meter. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat dari sisi pompanya saja, ya, ini adalah titik 3, titik 4, ya, Anda bisa hitung kerja pompa kalau dalam satuan joule per kilogram, ini dihitung pakai persamaan ini, selisih tekanan dibagi densitas, kalau head ya berarti selisih tekanan dibagi densitas dibagi gravitasi. Nah, Anda masih ingat bahwa pompa itu ada parameter daya atau power. Nah, kalau Anda sudah punya nilai dari head pompa, ya, head pompa bisa didapat dari mana? Masih ingat? Selain dihitung dari persamaan ini,
Anda bisa dapatkan nilai head pompa dari mana? Ada yang ingat? Angga Sena Saputra, ada? Tidak menjawab? Ada, Pak. Yuk. Selain menghitung selisih tekanan dibagi rho G, Anda bisa dapatkan head pompa dari mana? Dari Masih ingat? Ada yang namanya ini. Ya. Jadi ada yang namanya kurva operasi dan kurva performance dari pompa. Kurva operasi didapat dari mana? Masih ingat? Ini yang kurva operasi. Ini adalah kurva performance. Kurva operasi atau kurva sistem ya. Berarti didapat dari jaringan pipanya, Pak. Dari jaringan pipanya, betul. Jadi kurva operasi berarti perlu mempertimbangkan ya suction-nya seperti apa. Suction itu mulai dari bagian hulu ya, sumurnya. Kalau misalnya sumbernya adalah sumur, pipa-pipa yang sebelum pompa, fitting-fitting sebelum pompa. Ketinggiannya seberapa tinggi atau kedalamannya seberapa dalam, panjang pipanya seberapa panjang, fittingnya seberapa banyak gitu ya. Plus bagian hilirnya, bagian discharge-nya. Sampai ke tempat penampungan akhir, bagian hilir yang akhir. Ini adalah kurva operasi. Kemudian kalau kurva performance dapat dari jenis pompanya, Pak. dari mana? Jenis pompanya. Dari jenis pompanya atau dapat dari si penjual pompanya atau vendor pompanya. Ya. Mungkin agak sedikit kembali ke yang gambarnya agak. Nah, seperti ini. Ini untuk pompa yang jenisnya sentrifugal. Yang garis turun-turun ini adalah menyatakan kurva performance dari si pompa sentrifugal. Kenapa ada garisnya banyak? Ini untuk jenis diameter atau diameter impeller yang berbeda. Ya, lalu dapat head-nya dari mana? Kembali ke pertanyaan tadi. Ya berarti Anda mau mengoperasikan si pompa tadi pada laju alir berapa? Ya, balik lagi ke sini. Anda mau operasikan pada laju alir berapa? Oke, kalau pada laju alir, ingat lagi ya bahwa ini untuk satu, berarti ini adalah untuk satu jenis atau satu diameter impeller. Pada RPM tertentu. Ya, RPM-nya sudah tertentu, berarti Anda bisa mengoperasikan si pompa tadi pada sistem yang sudah ada yang mengikuti garis sistem, ini pada laju alir sekian, lalu Anda dapat head-nya sekian. Oke, apa yang terjadi kalau lebih kecil? Ya kalau lebih kecil dia akan ngikutin garis operasi si sistem, ya garis operasi. Kalau lebih besar dia akan ngikutin garis si performance curve. Ya, jadi dapat head pompa. Oke, balik lagi. Nah, untuk menghitung daya pompa, Anda tinggal hitung kalau daya kan satuannya, kalau ini kan berarti kan
meter kubik per second kali kilogram per meter kubik kali meter per second kuadrat dikalikan meter. Ini satuannya jadi apa? Tinggal dikali-kalikan, satuannya jadi apa? Kilogram per meter kuadrat. Kilogram per meter kuadrat. Per second pangkat 3 ya. Per second pangkat 3. Ini sama dengan? Joule per second. Sama dengan joule per second. Nah, ini adalah satuan daya. Jadi Anda bisa hitung daya dengan menggunakan persamaan ini, Anda dapat joule per second. Ya, V titik itu adalah laju alir volumetrik, ini adalah debit. Kemudian kalau debit dikalikan densitas itu adalah laju alir massa. Ya, jadi yang ini adalah laju alir massanya. Kalau dihitung dengan persamaan ini, daya pompa, ya, jadi perhatikan rumusnya atau perhatikan satuannya ya, plus simbolnya juga diperhatikan. Daya pompa ini menyatakan apa? Dengan satuan joule per second, daya pompa ini menyatakan joule satuan energi. Second satuan waktu. Berarti daya pompa ini yang Anda hitung dengan menggunakan persamaan ini menyatakan apa? Watt. Ya, joule per second sama dengan watt ya? Bukan. Ya maksudnya bukan itu yang saya tanyakan. Aliran energi. Laju alir energi. Ya, atau menyatakan energi yang bisa diberikan oleh pompa terhadap cairan per satuan waktu. Ya, ini adalah definisi daya pompa yang Anda hitung pakai ini. Jadi energi yang bisa dikasih oleh pompa ke fluida. Kenapa si pompa bisa ngasih energi? Karena dia ngambil energi dari tempat lain, misalnya listrik. Nah, karena konversi energi dari listrik ke energi yang disuplai oleh pompa ke cairan itu tidak 100%, ada yang namanya efisiensi. Ya. Jadi efisiensi ini menyatakan perbandingan antara daya yang bisa diberikan oleh pompa, ya. Ini adalah daya pompa. Ini adalah daya dari sumber listrik. Jadi maksimalnya 100%. 100% itu kalau semua energi yang diambil dari sumber daya, misalnya dari listrik, itu semua diberikan ke fluida. Tapi karena ada efisiensi mekanik ya, karena si pompa itu harus menggerakkan motor, listriknya harus menggerakkan motor, kemudian motornya menggerakkan si impeller tadi, impellernya harus muter. Nah itu kan ketika impeller berputar itu ada hambatan dengan si fluidanya gitu kan. Nah, ini yang akan memunculkan si efisiensi tadi. Memunculkan pengurangan daya yang bisa diberikan oleh pompa ke fluida. Ya, jadi ini maksimalnya 100%. Range-nya ini sekitar 70 sampai 75% untuk pompa sentrifugal. Bahkan tergantung kurva performance lagi ya. Jadi efisiensi itu juga Anda bisa lihat dari kurva performance. Pada kombinasi laju alir, Anda masih ingat ya tadi kurva performance atau kurva pompa ya, pump curve itu menghubungkan antara HP. HP itu kan menunjukkan energi head dari si pompa. Berapa kenaikan tekanan yang bisa diberikan oleh si pompa ke cairan dihubungkan dengan laju alir volumetrik atau kapasitas. Jadi bergantung pada kapasitas yang akan Anda gunakan atau yang akan Anda
berikan pada pompa ya, pompanya harus memberikan kapasitas berapa, nanti headnya berapa, nanti efisiensinya akan mengikuti. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan dulu? Oke, kalau Bapak, tidak ada, ya silakan. kalau boleh agak mundur nggak saya nanya? Itu untuk Bagian mana? pompa, itu untuk pompa U3-nya sama dengan U4. Sebentar, yang ini ya. Yang ini? Iya, kenapa U3-nya sama dengan U4, Pak? Kalau misalnya dibikin dalam bentuk lengkap itu Ini. bukannya harusnya beda ya? Oke. Kalau Anda lihat titik 3 dan titik 4, yaitu kan hanya sebelum dan sesudah pompa ya. Itu kan hanya sebelum dan sesudah pompa. Kenapa kalau Z dianggap sama, paham ya, jadi ketinggiannya tidak berubah. Nah di sini kenapa U-nya itu yang dianggap sama, U-nya bisa dianggap sama, karena diameter masuk dan diameter keluarnya sama. Rasanya sudah pernah disampaikan ya. Jadi kalau diameter inlet dan diameter outletnya itu sama, kan laju alir volumetrik konstan ya. Karena laju alir massa konstan, densitas konstan, maka membuat laju alir volumetrik konstan, kan M3 sama dengan M4. Kalau densitasnya sama, kan berarti V3 sama dengan V4. Sehingga kalau D3 sama dengan D4, kan luas penampangnya sama tuh. Karena luas penampangnya sama, maka U3 sama dengan U4. Sehingga adanya pompa, pemasangan pompa itu hanya merubah tekanannya. Tekanan masuk akan dinaikkan menjadi tekanan discharge. P4 akan lebih besar daripada P3. Berarti dia kecepatannya nggak ngaruh ke tekanannya ya, Pak? Maksudnya gimana? Bukannya biasanya kalau tekanannya meningkat, kecepatannya menurun gitu, enggak ya? Oh, di sini kita asumsikan atau ya kita anggap karena tadi diameternya tidak mengalami perubahan, ya walaupun pada kondisi real pasti tekanan ada perubahan ya. Tapi ketika kita menggunakan diameter masuk dan keluar yang sama, kita bisa asumsikan bahwa kecepatannya itu konstan. Kecepatan linearnya konstan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya. Yuk, suaranya fresh. Oh ya, yang rumusnya efisiensi tadi itu ada hubungannya nggak sih Pak sama yang grafik efisiensi pompa yang sebelumnya? Ada. Ya itu. Oke. Mungkin sekilas saja saya jelaskan ya, karena nanti di latihan soal ada. Jadi sebetulnya nanti berapa head pompa yang bisa dihasilkan, kemudian berapa efisiensi pompa yang bisa Anda dapatkan, itu akan sangat bergantung pada kurva performance dari si pompa yang Anda gunakan. Akan ngaruh. Kalau misalnya Anda menggunakan diameter yang paling atas ya, Anda operasikan pada laju alir di sini, dan Anda operasikan pada laju alir di sini, head yang Anda dapat dan efisiensi dari si pompa itu akan beda. Jadi tidak hanya ke head ya, pengaruhnya akan ke efisiensi. Nah, efisiensi ini menyatakan ya tadi, daya dari pompa per daya listrik. Ngaruh. Cukup jelas? Oke Pak, makasih. Yuk, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke blower atau fan. Nah, sebetulnya kalau yang namanya fan atau blower itu konsepnya mirip pompa yang tipe sentrifugal. Karena biasanya blower itu atau fan ini atau fan itu ya, itu di sistem kerjanya adalah menggunakan blade yang berputar
seperti pompa sentrifugal. Blade-nya macam-macam, Anda bisa lihat jenisnya. Nah, kemudian tipe blowernya pun macam-macam ya, tergantung letak motornya di mana, bagaimana dia memutar si blade-nya, kemudian bagaimana bentuk blade-nya. Nah, sehingga sebetulnya perhitungan dari si blower atau fan ini sama persis dengan pompa, khususnya pompa sentrifugal. Kurva performance-nya pun mirip. Jadi menghubungkan antara kapasitas atau laju alir volumetrik dengan head, kemudian dengan diameter dari si blower. Ya. Jadi bagian yang bergerak itu namanya juga impeller. Nah, sehingga Anda bisa menghitung yang namanya daya atau efisiensi itu sama persis dengan persamaan yang tadi. Dengan persamaan pompa. Ya. Harap perhatikan ya. Jadi parameternya apa saja, kemudian satuannya apa. Jadi jangan hanya hafal atau hanya melihat simbolnya, kemudian tidak memahami satuannya. Jadi perhatikan satuannya, sehingga sebetulnya walaupun ini rumusnya mungkin sekilas beda ya, tapi sebetulnya sama. Kalau tadi kan W itu adalah laju alir kali G kali ini ya. Nah, sebetulnya ini kan sama. Karena HP sendiri itu adalah P4 minus P3 dibagi dengan rugi. Jadi jangan bingung, ini kenapa persamaannya seperti ini. Kalau blower kenapa seperti ini, kalau pompa yang seperti ini gitu ya. Sebetulnya itu sama. Ya, jadi ini satuannya akan sama Joule per second. Ini akan menyatakan berapa banyaknya energi yang bisa diberikan oleh si blower atau fan ke gas ya, karena ini adalah blower per satuan waktu. Oke, efisiensinya pun sama. Ini menyatakan daya blower per daya listriknya. Efisiensi pun untuk blower itu akan sama dengan yang pompa tadi. Dia akan bergantung pada laju alir, sehingga nanti Anda bisa baca menggunakan kurva performance sama seperti pompa. Tapi bukan kurvanya pompa ya, jadi blower itu punya kurva performance sendiri, dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari vendornya. Sama. Nah, ini ada beberapa heuristik ya. Heuristik itu adalah aturan-aturan yang umum diikuti, tapi ini tidak hanya untuk pompa dan lebih banyak untuk kompresor. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak dibahas ketika kita membahas aliran kompresibel dan kompresor. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, bisa sambil keluarkan kertas dan pulpen dan kalkulator ya. Jadi ini ada dua latihan soal. Yang latihan yang pertama sudah ada pembahasannya, tapi mungkin ada yang perlu ditekankan ya. Nanti silahkan Anda baca. Ini ada di buku Darby ya. Darby bukunya sudah saya share lewat ketua kelas. Bagian mana yang dibahas ini juga sudah ada, cuma nanti memang ada sedikit perbedaan dalam perhitungan konstanta ya, beda dengan yang sudah pernah disampaikan di kuliah. Nah, ini sebetulnya sistem perpipaan mirip dengan yang pernah kita bahas terkait friksi ya, mengalirkan air pada laju alir 275 galon per menit. Ya, 275 GPM. Dari satu tangki ke tangki yang lain, dua-duanya kondisinya atmosferik. Kemudian ketinggian dari downstream itu hulu atau hilir? Suction atau discharge? Suction. Downstream.
Jangan kebalik ya, ada upstream, ada downstream. Hilir. Ya, downstream itu hilir, bagian akhir. Upstream itu hulu, bagian awal. Jadi downstreamnya itu adalah yang bagian discharge-nya. Artinya apa? Ya bagian setelah pompa. Kalau yang upstream itu yang suction-nya. Itu bagian yang sebelum pompa. Nah, bagian discharge, tangki ya, tangki di bagian discharge, jadi di akhir, itu letaknya 50 feet lebih tinggi daripada yang upstream. Kemudian perpipaannya sudah diketahui, panjangnya 65 feet, diameternya, nominal diameter ya, 2 inci 40, schedule 40. Kemudian ada fittingnya, 1 globe valve, dan 6 elbow. Oke, di sini Anda memasang pompa, kemudian pompa itu karakteristiknya disajikan pada kurva yang ada di sini. Ini semua gambarnya ada di Darby ya. Nah, densitas, viskositas sudah diketahui. Mungkin satuannya yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau ingin memudahkan dan untuk mengurangi kesalahan konversi, ganti semua dalam satuan SI. Oke, kemudian nah di sini ada sedikit perbedaan bagaimana cara menghitung EF. Masih ingat ya, kalau pipa lurus itu kan 4 FF L per D setengah U kuadrat. Nah, di sini dinyatakan dalam K. Nanti Anda lihat di buku Darby di halaman 290 rasanya ya. Nanti bagaimana Anda menghitung, mengkonversi si kan ada pipa, ada elbow, ada fittingnya, ada elbow, ada globe valve-nya ada 6. Nah ini Anda cek lagi menghitung EF-nya persamaannya bagaimana. Nah sekarang kita lihat ya tadi ya Z2 itu adalah ketinggian di akhir, Z1 itu ketinggian di awal, bedanya 50, tekanannya sama-sama 1 atm. Nah, yang perlu Anda hitung untuk menghitung EF, pertama adalah Reynolds number-nya. Nah, sekarang Anda nanti Anda cek ya. Jadi Reynolds number untuk aliran 275 galon per menit, diameternya diketahui ya. Anda bisa temperaturnya diketahui. Ada nilai viskositas nggak? Sudah ada viskositas, berarti Anda hitung berapa Reynolds number-nya. Cek apakah angka ini benar. Oke, kemudian faktor friksi Anda cari dari grafik. Nah, kemudian K. Nah, K ini untuk menghitung EF untuk total ya, EF dari pipa, kemudian EF dari globe valve, kemudian EF dari elbow. Berapa nilai K total? Kemudian Anda menghitung HP. Ya, HP ini Anda hitung dari sistem yang Anda punya dengan memasukkan ke Bernoulli. Jadi ini kan sebetulnya persamaan Bernoulli ya. Ternyata pada laju alir 275 GPM, oke, kemudian dimasukkan, nanti cek lagi ya persamaan 810 di buku itu bentuknya seperti apa, harusnya yang ini, Anda dapat HP-nya itu 219 feet. Satuannya adalah satuan head ya, satuan panjang. Oke, step-step perhitungan di sini, paham ya? Jadi ngitung Reynolds number, ngitung faktor friksi, ngitung, oke saya tulis di sini, ngitung Reynolds number, ngitung faktor friksi, ngitung EF, kemudian masukkan ke Bernoulli dapat HP. Bernoulli-nya dari tangki 1 ke tangki 2 berarti ya. Jaringan perpipaan dan fittingnya diperhatikan. Oke. Yang jadi masalah di sini adalah
Anda ditanya berapa diameter impeller yang harus digunakan. Ya, dari perhitungan Bernoulli, Anda sudah dapat HP-nya 219 feet. Oke, tapi kurvanya di sini laju alirnya tadi berapa? 275. 275 itu posisinya ada di sini. Nah, ini Anda lihat ya, ada kurva hitam yang melengkung ke atas. Ini adalah kurva sistemnya dengan kondisi yang tadi. Oke, kemudian ada garis-garis yang melengkung ke bawah, itu menunjukkan diameter dari pompa. Jadi kalau pakai diameter yang paling atas, ya kurvanya yang paling atas, ke bawah, ini kan kelihatannya angkanya, mulai dari paling bawah itu 6/4 inci, kemudian paling atas 8/3 inci. Itu diameter impellernya. Nah sekarang, kalau mengikuti sistem yang Anda punya, pada 275, Anda tarik ke atas, kita baca grafik ya sekarang ya, Anda dapatkan tadi, ke kiri, di sini tadi yang 219 feet. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kurva sistem ini dibuat dengan cara apa? Ya Anda ingat lagi persamaan yang ini. Ya, dapat ini. Jadi kurva sistemnya dibuat dari situ. Oke. Nah, sekarang balik ke sini. Pada kombinasi 275 GPM dan 219 feet, itu ada diameter impeller yang pas nggak di situ? Kalau Anda lihat di gambar, ada diameter impeller yang pas nggak? Yang 15 inci, Pak. Kenapa? Nggak tahu sih, itu ada kayak melengkung, terus ada 15 inci, bukan? 15 inci. Bukan ya? Diameternya tuh yang ini loh. Impeller diameter yang berbeda-beda, itu kurva-kurva yang melengkung-melengkung ke bawah ini. Nah, di titik ini dilewati kurva diameter nggak? Di titik merah perpotongan antara 275 dan kurva sistem. Enggak langsung. Ya? Jadi pilihan Anda adalah menggunakan diameter yang di atasnya atau diameter yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu adalah 7/4, yang di atasnya adalah 7/3. Apa yang Anda dapatkan kalau Anda memilih diameter 7/4? Ada air yang nyangkut. Ada air isinya nyangkut. Kalau baca dari kurva aja, perpotongan antara kurva sistem atau kurva operasi yang melengkung ke atas dengan diameter 7/4 ada di mana? Di atasnya. Di atasnya atau di bawahnya? 7/4. 7/4. Pak. Ini makin ke atas impellernya makin besar. Perpotongannya ada di bawahnya kan ya, di sini. 4/4. Atasnya. Lihat, yang warna merahnya di atas. Kalau Anda gunakan diameter 7/4, 7/4 itu yang ini. Ini 7/4. Ini yang 7/3. Ada dua perpotongan antara 7/4 dengan kurva sistem, kurva operasi, ada di sini kan? Iya.
Di bawah titik yang tadi kan? Di bawah titik Iya, di perpotongan bawah. antara 275 dengan kurva sistem. Artinya apa? Ketika Anda gunakan diameter 7/4, ini semua dianggap RPM-nya sama ya, tidak ada perubahan RPM. Jadi hanya diameternya yang berubah. Ketika Anda gunakan diameter 7/4, Anda tidak bisa mengoperasikan pompa pada kapasitas 275. Betul ya? Pemahamannya seperti itu. Nah, kalau tidak bisa, ya mau tidak mau Anda harus gunakan yang 7/3/4. Kalau pakai 7/3/4, perpotongannya akan jatuh di sini. Ya kan? Perpotongan antara diameter impeller 7/3/4 dengan kurva sistem jatuhnya akan di atas perpotongan yang sebelumnya. Nilainya sekitar 290 ya, kalau Anda tarik ke bawah itu kan nyaris 300 ya, 290 GPM. Padahal Anda mau mengoperasikan pada 275. Ya. Jadi dengan sistem yang Anda punya, kalau Anda menggunakan diameter pompa 7/3/4, kapasitasnya itu menjadi 290 GPM. Padahal Anda pengen 275. Ada yang bisa Anda lakukan nggak? Kan Anda pengennya 275 nih, tapi dapatnya 290 gitu ya. Atau Anda dapat head-nya lebih tinggi gitu ya. Definisinya sama ya. Pada perpotongan yang baru ini, head yang Anda dapatkan lebih tinggi daripada 219 feet. Yang bisa Anda lakukan adalah, ini kan RPM-nya tidak berubah. Ya, jadi putaran impellernya tidak berubah. Karena Anda menggunakan diameter impeller yang lebih besar, Anda ingat lagi ya, kecepatan tip velocity dari impellernya akan naik. Sehingga dia bisa ngasih energinya lebih banyak, head-nya naik, dan kapasitasnya akan naik. Nah, kalau Anda ingin tetap di 275 GPM, yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengatur kecepatannya dari valve-nya. Tadi kan ada valve ya di sistem perpipaan. Anda valve-nya, Anda bisa kecilkan bukaan dari valve. Sehingga ketika Anda kecilkan bukaannya, atau Anda atur bukaan dari valve-nya, Anda kecilkan, laju alirnya akan turun menjadi 275. Apa efeknya ketika Anda mengecilkan bukaan valve? Ada yang bisa menebak kira-kira apa efeknya? Tekanannya naik, Pak. Kenapa tekanannya naik? Karena apa? Kalau dikecilin kan kayak diameternya kecil gitu. Gitu, Mas. Diameternya kecil, terus kan ini kecepatannya turun ya. Oh iya. Masih ingat ya, ketika suatu fitting valve ya, misalnya valve itu beda bukaannya. Jadi mungkin awalnya dia terbuka penuh sehingga laju alirnya 290 GPM, tapi karena dikecilkan sehingga kecepatannya menjadi 275 GPM, jadi mungkin jadi terbuka setengah gitu ya. Apa yang akan beda dari fitting tadi? Masih ingat?
fitting valve, misalnya bentuknya valve, yang terbuka penuh dengan yang tidak terbuka penuh, bisa terbuka 1/4, setengah, 3/4 gitu ya. Apa yang akan beda? Energinya. Energinya. Oke, terus bedanya di mana? Mana yang lebih tinggi? Energi apa ini yang maksudnya? Oh, energi apa ya? Energi dalam. Yang tadi U3, U4 tadi aku. Masih ingat ketika valve, globe valve ya, globe valve misalnya. Ada yang terbuka penuh, ada yang terbuka setengah. Ketika dia terbuka setengah, pola aliran di dalam valve-nya kan akan banyak mengalami perubahan ya dibandingkan kalau dia terbuka penuh. Efeknya apa? Ayo, masa lupa? EF-nya bagaimana? EF dari valve tadi bagaimana? Ketika valve-nya itu terbuka setengah dibandingkan terbuka penuh, EF-nya naik atau turun? Ketika Anda mengecilkan bukaan valve. Naik. EF-nya naik, ya. EF-nya naik karena ya pola aliran di dalam valve tadi berubah, pola aliran itu akan menimbulkan beda tekan yang lebih besar sehingga nanti atau dibalik ya, perubahan pola aliran itu akan menimbulkan friksi yang lebih besar sehingga nanti delta P-nya akan lebih besar. Nah, apa efeknya terhadap di sini? Jadi sebetulnya pada kondisi menggunakan impeller 7/3/4 ya, yang garis yang lebih di atas, head yang bisa diberikan oleh pompa itu tidak berubah. Tetap sekitar berapa sih ini? Kalau Anda tarik ke kiri 250 gitu ya. Pada intersection atau perpotongan antara garis sistem, kurva sistem dengan impeller 7/3/4 itu sekitar 250 di sini kan ya, 250 feet. Ketika Anda operasikan pada titik itu, laju alirnya 290 GPM, head-nya 250 feet. Nah, karena Anda mau operasikan pada 275, Anda kecilkan bukaan valve-nya, head dari pompa sebetulnya tetap 250 feet. Tapi kompensasinya adalah ada tambahan energi yang hilang akibat Anda mengecilkan pompa. EF-nya naik. Sehingga head pompa yang tadinya 250 itu hilang, ya hilangnya sekitar berapa? Delta antara 250 sampai 219. Perkompensasinya ke sana. Paham ya? Jadi di sini Anda menggunakan diameter 7/3/4 pada RPM yang sama, Anda mendapatkan laju alir yang lebih besar, lalu Anda kecilkan laju alirnya, karena Anda pengen balik ke 275, Anda dapatkan head yang lebih kecil lagi. Karena apa? Head kecil itu karena sebelum masuk pompa sudah ada tambahan energi yang hilang akibat si valve-nya bukaannya dikecilkan. Oke, itu cara untuk mendapatkan 275 GPM. Cara lain adalah kalau impellernya ini punya sistem yang namanya variable variable speed. Jadi sebetulnya nanti dia bisa mengatur RPM-nya. Ya. Jadi yang tadinya dia hanya konstan di 1 RPM, tapi ketika Anda membutuhkan 275, yang dilakukan adalah RPM-nya diturunkan. Kalau RPM-nya diturunkan, berarti tidak ada energi yang hilang. Sebetulnya ya nanti, tapi energi yang bisa disuplai oleh
putaran impeller tadi kan akan turun. Ya Anda akan dapat 219 feet head-nya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, penjelasan yang ada di tulisan-tulisan ini maksudnya seperti itu. Oke ya, setelah dapat itu, Anda lihat lagi di kurva performance tadi, ketika Anda operasikan pada 275, kalau di sini kan berarti kan di sini ya, di sini itu berapa efisiensinya. Kalau menurut pembahasan, efisiensinya sekitar 47. Ya, efisiensinya sekitar 47. Kemudian head pompanya adalah 37 HP, jadi satuannya horsepower, jadi nanti Anda konversi lagi ya. Didapat dari mana? Dari rumus ini. Ya, jadi Anda hitung dulu berapa daya pompa dibagi efisiensi, 37 HP ini menunjukkan daya listriknya. Jadi motor power yang diperlukan untuk menjalankan si pompa tadi adalah 37 HP. Sampai di sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang 250 feet itu tadi bisa diulang nggak, Pak? Saya masih bingung. Yang 250 feet itu didapatnya dari perpotongan antara impeller 73/4 dengan kurva sistem. Yang kurva ini. Ini kurva sistem dengan yang ini nih, titik ini. Anda tarik ke kiri, itu sekitar, ya itu kan sudah hampir di grid, garis grid ya. Garis gridnya kan antara 200 dengan 300. Jadi sekitar 250. Saya coba hapus deh. Nah, di sini itu kan di sini nih kurvanya. Di sini nih, ini 250 feet. Kalau yang awalnya itu di sini. Yang pas titik-titik putus-putus ini sekitar 220 atau 219 kalau dari perhitungan tadi. Feet. Berarti yang 30 head loss itu dari selisih ini ya, Pak? Dari friksi yang naik ya, friction loss yang naik akibat Anda mengecilkan bukaan valve. Sebetulnya pompa tadi itu masih memberikan head-nya 250 feet. Tapi inputan yang masuk turun 30 feet. Karena Anda mengecilkan bukaan si valve. Nah, gini. Yang valve itu kan parameternya ini ya. Ini kan Anda nanti bisa menghitung konstanta fitting, KF, kalau di buku. Nah, ini adalah KF dalam kondisi terbuka penuh. Sehingga nanti Anda bisa dapat total friction loss-nya, total KF-nya itu adalah 16,5, maka Anda bisa hitung EF nanti. Oke, kemudian EF itu yang dihitung pakai yang persamaan ini. Nah, ini dalam kondisi semua terbuka penuh. Oke, dalam kondisi terbuka penuh, Anda masukkan ke kurva sistem atau persamaan Bernoulli dari sistem, Anda dapat head dari pompa 219. Oke, sekarang problemnya tadi kan diameternya tidak ada yang pas di situ. Anda menggunakan diameter yang lebih kecil atau yang lebih besar. Lebih kecil tidak mungkin, karena dengan menggunakan diameter yang lebih kecil, laju alirnya turun. Kalau laju alir turun kan Anda tidak bisa menaikkan laju alir. Semua valve sudah terbuka. Anda opsinya menggunakan yang diameternya lebih besar. Tapi konsekuensinya dengan diameter yang lebih besar adalah, bukan konsekuensi ya, yang Anda dapatkan dengan menggunakan diameter yang lebih besar, karena RPM-nya tidak berubah, pompa tadi memberikan energi kinetik yang lebih besar terhadap si fluida. Head-nya menjadi naik, kapasitasnya menjadi naik. Jadi 290 kira-kira perpotongan dari sini tarik ke bawah. Oke.
Anda pengen tetap 275. Anda tetap 75, caranya gimana? Karena RPM-nya tidak bisa diubah. Ini case pertama, RPM-nya tidak bisa diubah. Karena RPM-nya tidak bisa diubah, Anda kecilkan bukaan valve-nya. Dengan mengecilkan bukaan valve-nya, konsekuensinya friksi dari valve-nya nambah. Energi yang hilang nambah. Jadi kalau secara head sebetulnya 250 tetap fit head-nya pompa. Tapi karena ada penambahan friksi atau adanya tambahan energi yang hilang, balik lagi ke 219 atau 220. Paham ya? Baik, Pak. Oke. Nah, ini ada satu latihan lagi, nanti silahkan kalian coba ya. Dikerjakan. Rumus-rumusnya kan sudah ada semua. Jadi ya intinya sama, Anda menggunakan Bernoulli, prinsipnya Bernoulli. Cuman di sini mungkin Anda perlu melakukan 2 kali Bernoulli ya, antara 1 dengan 4, kemudian 1 dengan 2. Terus ngitung Reynolds number biasa ya, ngitung Reynolds number, ngitung FF, ngitung EF. Setelah itu masukkan ke Bernoulli, Anda diminta untuk menghitung berapa, apa sih ini pertanyaannya? Hitung tekanan di titik 2. Nanti silahkan dilatih. Oke. Ada pertanyaan dulu dari yang sudah disampaikan terkait materi yang sudah disampaikan? Oke, kalau gitu saya sebelum ada pengumuman saya stop dulu recordingnya.